Semangat sahabat satu pena dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Amelia bisa kembali menyapa di program Ngobrol Bareng Penulis. Ini adalah sebuah persembahan dari Perkumpulan Penulis Indonesia Satu Pena untuk kita sama-sama selangkah lebih dekat mengenal para penulis, para pencipta, seniman, dan mereka yang melahirkan karya dari buah pikiran mereka. Hadir bersama kita pada episode kali ini seorang penulis cerpen, sastrawan yang sedang ada di sekolah kebon kalau tulisan di belakangnya. Siapakah dia, Bang John? Ya, Amel, dia memang terkenal sebagai penulis cerpen, tapi dia juga adalah seorang pelukis, penyair, penulis esai, dan lain-lain banyak. Yang menarik dari Kang Joni Arya Dinata ini adalah prestasinya yang selangit. Ya. Wah, dalam cerpen itu, kalau boleh dimulai dengan kisah sedihnya, saya baca di sebuah artikel, cerpen yang ke-400 lebih baru dimuat satu kali gitu kan. Dan setelah itu prestasinya luar biasa ya. Dia pernah mendapat anugerah sastrawan kreatif terbaik se-Asia Tenggara. Se-Asia Tenggara ya, benar ya, tahun 2010. Ya, Dari betul, betul. Mastera, Majelis Sastra Asia Tenggara, Anugerah Pena tahun 2005. Kemudian mendapat penghargaan sebagai cerpenis terbaik pilihan Kompas tahun 94 gitu. Banyak lah ya, buku juga banyak, anugerah kegiatan internasional juga banyak ya, mewakili Indonesia di Pertemuan Sastrawan Nusantara di Johor Bahru, Malaysia tahun 97, dan lain-lain lah, banyak banget ini. Kita tanya aja satu persatu nanti ke Kang Joni ini. Ya, oke. Selamat malam Kang Joni, Assalamualaikum. Ya, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya sehat banget ini ya. Ya, alhamdulillah seger. Biasa itu kepala botaknya tidak ditutupi, Kang. Ini Ah, sekarang ini kan, nah itu. oh iya. Ah, ini kan khas Cirebon nih. Saya kan kampung saya dekat Cirebon Oh, di Majalengka. Nah, Majalengka ya. Majalengka itu uniknya karena Hmm. dia eh, gabungan antara Sunda dan Jawa, tapi Jawanya Jawa pesisir. Maka kalau di kampung saya, terutama di wilayah kecamatan ya, ada desa yang masih ada yang berbahasa Sunda, ada yang desa juga berbahasa Jawa. Jawanya Jawa Cirebon. Dan kami rata-rata memahami bahasa Jawa Cirebon dan bahasa Sunda. Campur aduk lah. Itu di Majalengka Di Majalengka lebih dekat itu. ke Cirebon. Kalau kampung saya lebih dekat ke Cirebon daripada ke Majalengka. Oke. Ya, makanya ini pakai ikatnya ikat khas Cirebon ini. Ikan khas Cirebon, ini supaya nggak hilang Iya, tradisi Cirebonnya ya, Sundanya. betul, betul. Kemudian setelah pindah ini ke Jogja, apakah bahasanya jadi Jawanya lebih halus gitu? Ah, ya Jawanya beda ya, antara Jawa Cirebon dengan Jawa Jogja kan beda, beda banget. Kalau Jawa Cirebon kan lebih banyak campuran Sundanya. Mm-mm. Nah, kalau di Jawa Jogja itu kan pusatnya bahasa Jawa ya, Solo dan Jogja itu kan induknya bahasa Jawa. Kalau di Sunda mah mungkin Cianjurnya ya. Iya, yang halusnya ya. Iya, Muslim jadi Jawa itu beda beda Solo, Jogja ya. beda beda beda. Jadi saya butuh butuh penyesuaian ya sekitar 1 atau 2 tahun gitu baru bisa fasih bahasa Jawa Jogja. Jawa halusnya. Kenapa Iya, Mas sampai terdampar ini di Sleman? saya dulu kan Oh, tahu dulu. ya biasa nyari kerja awalnya. Oh, jadi kerja. Kan sebagai orang kampung yang kalau di kampung saya biasanya orang-orang para pemuda itu Mm-mm. begitu lulus SMA itu perginya kan ke Jakarta. Mm-mm. Nah sama saya juga pergi ke Jakarta, tapi eh, hanya kuat eh, hampir 2 tahun gitu kerja di bengkel mobil. Bengkel mobil itu bukan berarti jadi mekaniknya ya, jadi tukang bersih-bersih lah. Eh, Oh, Ya, tukang bersih-bersih sama itu loh yang kalau montir
butuh kunci apa lah itu yang Asisten. melayani saya. Ya bukan Iya, asisten sih, pesuruh ya. asistennya ngambil-ngambilin obeng nomor 13 gitu, kunci Nah, 15 gitu. betul, betul. Tapi tugas utamanya adalah bersih-bersih, Hmm, bersih-bersih. Karena bengkelnya luas sekali, bengkel di Cempaka Putih itu wah luas sekali sehingga tugas saya mulai jam 5 sore tugas utamanya itu mm-mm. bisa selesai jam 10 malam untuk bersih-bersih itu. Nah, itu tugasnya. Nampaknya terlalu berat sehingga wah ini kota mana ya yang bisa bisa hidup lebih baik. Akhirnya ya saya putuskan ke timur aja lah, ke Jogja. Ke Jogja. Nah, di Jogja kemudian merintis karier baru sebagai buruh bangunan. Loh, Iya, lah itu sama gimana? aja dari bengkel ke buruh bangunan, apa bedanya? Iya, ya agak beda lah. Kalau kalau di Jogja itu lebih ini, maksudnya tekanan kerja yang di Jakarta kan luar biasa, biaya hidup juga mahal sekali. Nah, kemudian kalau di Jogja itu ya buktinya saya menikmati lah. Artinya lebih betah, lebih lama. Nah, sampai Eh, kemudian saya akhirnya mengenal dunia tulis menulis itu. Itu itu, awalnya dari situ. oh jadi benar itu yang saya baca ya, bahwa eh, Kang Joni ini pernah jadi kuli bangunan ya. Tadi saya Iya, nggak enak saya kuliah nanyanya. bangunan. Saya pikir ntar jadi salah, repot saya. Enggak, saya kan ketika SMA itu Eh, sebagaimana produk zaman ini ya, zaman Orde Baru di kampung yang miskin ya, mm-mm. sehingga eh, gizi keluarga itu buruk sekali. Jadi saya kalau kenangan zaman lalu ya, yang namanya makan telur itu dibagi 8 karena anggota keluarga kami kan 8 orang. Itu satu telur direbus itu dibagi 8. Nah, kalau keseharian makan itu ya paling sama garam, sehingga gizi yang buruk menghasilkan otak yang buruk. Nah, saya di SMA tidak naik 2 kali. Oh, tapi itu Ah, ah. bohong pasti. Ini otaknya encer nih yang ini sekarang ini. Enggak, memang betul-betul ini, Kang, betul-betul eh ya kalau ukuran ukuran kepintaran adalah nilai, jadi nilai saya itu semuanya pas-pasan. Bahkan kalau ketika zaman dulu eh, saya kan produk pertama percobaan NEM. Itu Mm-mm. nilai-nilai saya rata-rata 2,3, 3. Bahasa Inggris itu ya 3. Kemudian matematik 2. Itu yang paling tinggi itu hanya bahasa Indonesia 6. Itu yang paling Nah, tinggi. Mm-mm. tapi ada teman yang Jadi lebih tinggi dari 6 nggak di kelas itu? oh banyak, banyak, Banyak. banyak. Dan dia nggak Jadi jadi kalau apa-apa ya, oh ya ya nggak jadi sastrawan ya. yang jadi sastrawan sepertinya cuma saya di satu Iya, itu kan angkatan. membuktikan bahwa nilai itu tidak berarti apa-apa kan. Dan konglomerat Indonesia itu katanya sih konon ya, nggak ada tuh yang kuliah cuma lulus SD, SMP gitu. Jadi sekarang saya udah Eh, mengenal dua mantan kuli yang jadi pesohor ya, terkenal. Pertama yang ya komedian, ya siapa namanya? Dedi ya? Dedi ya Mel, komedian yang di Suca itu. Dia oh memang ya kuli bangunan. oh iya iya Kedua iya. Kang Heeh. Joni ini. Jadi ya Mm-mm. dua Ta- mantan kuli bangunan yang hebat. Tapi saya beruntung karena gini, kenapa kenapa ya setelah dirunut-runut ya, kenapa kok saya jadi tertarik dunia tulis menulis? Saya diuntungkan ketika SD. Hmm? Jadi saya berterima kasih kepada pemerintahan Orde Baru waktu itu, Soeharto, Ada yang manfaatnya juga Soeharto ya. ada manfaatnya. Jadi ketika zaman Soeharto kan ada proyek namanya proyek Impres Iya, untuk iya, buku-buku cerita. iya. Nah itu yang namanya buku-buku cerita dan itu kan setelah saya jadi sastrawan kan kemudian saya lihat-lihat lagi tuh memori zaman dulu itu ternyata itu ditulis oleh sastrawan-sastrawan yang memang bagus. Jadi ya ada Mahbub Junaidi itu yang nulis cerita-cerita komedi itu loh. Mm-mm. Kemudian
juga buku-buku terjemahan, terjemahan yang buku anak-anak tentu saja ya. Nah, itu Mm-mm. ternyata ditulis oleh beberapa nama yang bagus, yang sehingga buku-bukunya memang bagus-bagus. Kemudian yang paling legendaris ketika zaman Soeharto itu ada antologi cerita rakyat, itu 4 jilid. Satu jilidnya itu eh, kira-kira 500 atau 600 halaman lah, tebel kok itu. Tebel banget Itu itu. jadi kumpulan cerita rakyat tidak hanya dari Indonesia, tapi juga cerita rakyat dari luar. Nah, itu 4 jilid, bayangkan. Nah, itu saya sangat 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 suka membaca, ketika SD membaca cerita. Jadi sampai saya itu lobby ke Bu Guru karena tidak cukup untuk baca di sekolah ya. Saya meminjam kunci perpustakaan dan itu gurunya luar biasa. Gurunya mengizinkan saya memegang kunci perpustakaan sehingga sehabis pulang sekolah itu saya bebas untuk masuk ke perpustakaan dan membaca. Jadi bacaan saya banyak sekali ketika SD. Karena Mm-mm. dulu pada zaman Soeharto dan itu ratusan jumlahnya ketika zaman Soeharto itu. Makanya saya sangat berterima kasih kepada Pak Harto waktu itu ya. Karena dialah mungkin salah satu orang yang berjasa untuk mengantarkan saya menjadi seorang penulis. Secara tidak langsung Walaupun ya. ya sudah tidak langsung, walaupun tradisi membaca itu selesai ketika SMP sudah enggak lagi. Kenapa? Apalagi Apa yang ya terjadi sudah SMP kok nggak diteruskan? sudah lain kesukaannya. Saya lebih suka eh, jalan kaki sama bersepeda. Jadi saya itu suka sekali bersepeda sampai bolos-bolos. Bayangkan kalau kalau saya sudah kumat naluri bersepedanya, itu saya bisa bisa bersepeda dari Majalengka ke Cirebon, ke Kuningan, itu muter kan itu. Wah Mm-mm. itu, dalam usia segitu naik sepeda sampai antar kabupaten itu kan luar biasa dan itu saya sangat suka sekali untuk bepergian. Nah itu yang membuat mungkin nilai-nilai saya jadi buruk. Oh, jadi ada unsur kesengajaan ya untuk Tidak, memang memulai dulu. tidak suka belajar, sukanya itu bertualang itu naik sepeda dan juga jalan kaki. Ketika SMA itu jalan kaki. Itu saya bisa jalan kaki bisa sampai Pangandaran itu dari kampung saya. Dan bisa bolos sampai berminggu-minggu. Waduh, Makanya kalau tidak naik 2 kali itu ya udah. Nah, udah bagus Wajar. ya, ya memang nggak begitulah. dikeluarin ya. Memang yang kebayang apa, Kang? Dengan bersepeda, bolos, nggak naik kelas, masa depan yang kebayang Ya ya apa dulu? nggak ada, ya seneng aja. Nggak ada. Pokoknya suka aja. Nggak cita-cita gitu jadi Pak Lurah, Kades gitu nggak? Oh nggak ada. Cita-cita waktu dulu tuh nggak ada. Apalagi cita-cita jadi penulis gitu. Oh, nggak ada lah. Oh juga nggak ada contohnya juga di kampung yang jadi penulis siapa, nggak ada. Ya ketika ke Jogja aja, kemudian saya dipertemukan oleh oleh nasib itu dengan seorang penulis yang kemudian membangkitkan memori saya waktu kecil. Kemudian saya belajar menulis. Saya belajar menulis pertama, guru saya adalah Yanusa Nugroho. Siapa namanya? Yanusa Nugroho. Itu Yanusa Nugroho. Saya cari-cari namanya di itu nggak ada tadi. Yanusa itu Nugroho. Apa Mas? Yanusa Saya Nugroho itu seorang cerpenis yang waktu itu ya sudah sangat terkenal sekali. Ya, dia menulis satu buku judulnya Bulan Bugil Bulat. hmm, Itu saya dipinjemin buku itu oleh teman penulis ini, penyair, yang kemudian menjadi guru saya. Nah, dari buku itulah kemudian saya mengatakan, loh, ini kan cerita-cerita, kan cerita di kumpulan cerita pendek Bulan Bugil Bulat itu kan menceritakan orang-orang kecil ya, orang-orang marginal yang tinggal di pinggir-pinggir sungai, kemudian yang di komplek-komplek pelacuran, kemudian para pemabuk. Nah, itu lingkungan saya. Saya kan di Jogja tinggal di lingkungan itu. Nah, itu saya mengatakan, loh, jadi seperti lingkungan saya dan saya bisa menulis yang semacam ini. Nah, dari situ kemudian saya mulai belajar untuk menulis cerita pendek.
Nah, kalau menurut dari awal itu, anu, Itu kalau misalnya Kang, diklaim sebagai berguru dalam arti apa itu, Kang? Berguru ya memang berguru, beliau berguru lewat mengajari buku. langsung gitu. Kalau nulis cerpen tuh begini atau terinspirasi aja atau bagaimana? Eh, ya, ya sebetulnya terinspirasi ya. Jadi kalau Hmm. kalau Mas Yanusa itu kan guru saya lewat buku, yang kemudian pada akhirnya kan berkembang. Saya tidak hanya membaca Yanusa Nugroho, tetapi membaca juga karya-karya yang lainnya sebagai satu model lah, satu contoh. Nah, tapi bahwa bahwa kesukaan saya menulis itu dipancing oleh buku itu, maka saya anggap bahwa Yanusa Nugroho itu adalah guru pertama. Nah, ketika saya mendapat anugerah memenangkan cerita pendek terbaik Kompas, itu kan Yanusa Nugroho juga juga ikut tapi kalah oleh saya kan. Berarti murid yang Saya baik itu Kang Joni. Itu kalau saya bertemu saya bertemu di Jakarta kan diundang ke Kompas itu. Kemudian saya bertemulah dengan guru saya yang Yanusa Nugraha itu. Saya katakan ke Yanusa itu, wah Pak Yanusa, saya sebutnya Pak Guru, Pak Guru. Jadi Pak Yanusa itu Pak Guru itu guru saya yang pertama loh, dengan bukunya itu saya ceritakan ketawa aja. itu di saat itu sepeda udah lupa ya. Oh, oh, saya masih bersepeda. Di Jogja kan saya juga kendaraannya kan ya sepeda. Memang tidak punya yang lain selain sepeda. Jadi waktu pindah ke Jogja itu nggak ada saudara, sendiri aja ya, Kang? Oh, nggak ada, nggak ada. Ya, Aku pikirnya Jogja, ya bukan merantau aja. misalnya nggak Bogor gitu, nggak apa namanya, Bogor kan Nggak biasanya tahu. 3 bulan. Oh, iya, waktu itu kok keputusannya Jogja saya juga kurang Kebawa lupa arus apa aja, ya. kelempar gitu ya. Enggak ya, yang jelas saya ini beda gitu loh dengan teman-teman. Jadi kalau teman-teman di kampung itu larinya ke Jakarta, ya saya juga ke Jakarta, tapi kok, wah, masa tidak ada yang ke timur sana? Spontan aja memutuskan pokoknya ke timur, ke Jogja itu. Ya nampaknya memang eh, Gusti Allah itu udah menjalankan saya ya untuk jadi penulis ya, memang harus ke Jogja. Kalau Jakarta mungkin saya tetap jadi buruh. Hmm. Luar biasa ya kan. Berarti pertama kali Eh, belajar menulis saat itu masih jadi ini, Mas Kang Joni masih jadi buruh atau masih jadi iya, kuli? masih. Oh, Jadi gini lah, apa? Bagaimana pertemuan dengan buku itu terpikir pada saat itu? lah kan gini. Jadi saya kan akhirnya kenal dengan seorang penyair ya, yang namanya Ismet N.M. Haris. Itu dia seorang penyair, seorang penulis yang sudah sangat terkenal lah waktu itu. Itu ya kemudian akhirnya bertemu dengan saya dan ngobrol-ngobrol, oh, akrab lah. Nah kemudian dia dia memberi satu inspirasi bahwa pekerjaan itu banyak, tidak hanya pekerja kasar, tetapi juga pekerjaan bisa memakai otak gitu loh. Nah, dia mencontohkan dirinya. Nah, kemudian dia meminjamkan buku itu. Nah, ternyata saya tertarik. Nah, dari situ kan kemudian pergaulan bertambah luas. Dari Ismet dikenalkan dengan ada beberapa penulis. Nah, di antaranya Zainal Arifin Toha, kemudian ada Arif Arif Hakim. Itu para penulis yang sudah sangat terkenal pada masanya. Nah, mereka punya buku-buku banyak. Nah, dari situ saya kemudian eh, bisa ikut membaca buku-buku mereka. Jadi pada akhirnya saya eh, sangat sangat suka membaca dengan dengan tentu saja dengan penjadwalan yang sangat sangat ketat ya, karena saya siang harus bekerja. Jadi saya membaca buku itu hanya punya waktu setelah sholat maghrib itu sampai jam 9, itu waktunya membaca buku. Nah kemudian saya tidur, nanti jam 2 itu saya sudah bangun.
sudah bangun, itu waktunya belajar menulis. Nah, karena apa, Kak? Karena paginya saya harus bekerja menjadi buruh bangunan itu. Nah, eh, saya disiplin, menerapkan disiplin yang ketat seperti itu selama 1 tahun. 1 tahun, tahun kedua kemudian akhirnya saya bisa bisa berhasil menembus media. Ya, Jadi tar dulu Mas. Sebelum cerpen, menembus media, saya mau nanya dulu ini. Dari mana itu Heeh. dapat ilmu disiplin pada seorang yang bolos melulu sekolah gitu? Kok bisa disebut Loh, disiplin? ya dari guru itu Gimana ceritanya? mengatakan bahwa kalau kalau mau jadi penulis, kalau mau cari uang dengan pakai otak, itu harus harus disiplin, disiplin untuk belajar, yaitu belajar membaca dan belajar menulis. Nah, Hmm. dari guru itu, eh, yang akhirnya Artinya belajar menulis itu apa, Kang? Di ya belajar ketika itu itu, ketika itu membaca. kita, hmm? Kan dengan membaca itu kan kita memperoleh pola ya. Mm-mm. Karena saya ingin ingin menulis cerita pendek, maka tentu saja buku-buku yang paling banyak saya baca adalah buku-buku cerita pendek. Dari situ kan saya menemukan contoh. Oh, kalau Benus Nugroho pola menulisnya seperti ini. Berbeda dengan Seno Gumira Dharma. Oh, kalau Seno kok begini. Kemudian berbeda dengan Putu Wijaya. Oh, kalau Putu Wijaya begini. Nah, kan dari contoh-contoh itu, nah kemudian kan saya mendapatkan pola. Oh, oh jadi saya kalau menulis harus begini, harus begini. Itu otomatis. Jadi belajarnya lewat membaca. Membaca kemudian baru berlatih menulis. Itu apa agak aneh itu bagi orang yang suka bolos belajar metodologis gitu. Itu kan udah ilmiah namanya kan ya. Iya, Itu karena bisa gini, itu kan tuntutan gini loh. Saya Ada motivasinya kayaknya itu. motivasinya tinggi ya. motivasi uh, buruh bangunan. Nah, Hmm. dulu itu gajinya itu kan cuma 2.000 Per hari. rupiah loh per hari. Ketika dua itu ribu kompas berapa harganya? Masih 10 rupiah kah apa? Masih berapa rupiah. harga? Saya, Tahun saya kurang berapa tahu itu? ya kalau 100 rupiah apa ya itu. Pokoknya pokoknya makan di Jogja, makan makan di Jogja itu uh, untuk satu kali makan itu 150 rupiah itu sudah bagus. Oh, oke. Oke. Sekitar Jadi jutaan itu ya. hitungannya makan Jogja lah. Jadi kalau gaji gaji 2.000 itu ya ya cukup untuk makan gitu. Cukup untuk Lumayan ya. makan. Nah, bayangkan gaji 2.000 rupiah. Sementara guru saya Ismet itu nulis nulis satu satu dulu tuh di Kompas itu ada namanya rubrik eh, warta budaya. Warta budaya itu sejenis tulisan-tulisan semacam review gitu, review peristiwa budaya itu yang hanya sekitar 3 paragraf lah. Jadi singkat, review tentang peristiwa budaya yang singkat lah. Nah itu dimuat di Kompas. Honornya itu 34.000. Uh, Menggiurkan banget ya. Ah, Hmm. 34.000. Jadi saya membayangkan loh, 34.000 itu berarti saya harus bekerja itu hampir setengah bulan kan? Iya. Iya, itulah motivasi terbesar. Kenapa saya mau berdisiplin? Karena saya nggak mau terus-menerus tidak punya masa depan lah kasarannya dengan menjadi buruh. Jadi kalau menjadi buruh terus-menerus eh, nanti gimana masa depan? Saya kira-kira begitu lah. Iya. Karena kemudian kan pergaulan Masuk luas. akal ya. Akhirnya meluas pergaulan kan, saya jadi tahu bagaimana orang mahasiswa-mahasiswa, mereka kan rata-rata mahasiswa tuh, yang para penulis yang kemudian saya kenal itu. Ya Zainal Arifin Toha itu mahasiswa UIN, dulu ya IAIN ya. Kemudian Mm-mm. Arif Hakim juga mahasiswa UIN, IAIN itu. Mereka rata-rata hidupnya, wah hidupnya mewah itu untuk ukuran mahasiswa ya. Jadi punya sepeda motor. Um, Sepeda motor pada zaman itu kan hanya orang kaya yang punya kan. Kemudian mereka makannya enak, pakaiannya bagus-bagus. Nah, itu yang memotivasi saya untuk disiplin. Karena hanya dengan cara itu saya bisa
bisa mengubah nasib. Saya bisa berhasil menulis. Buktinya ya setahun saya disiplin semacam itu. Akhirnya ketika tahun kedua, cerpen pertama saya dimuat di Surabaya Post. Nah, itu saya Ya, baca ya setelah 4 cerpen dikirim ya ke media ya, Kang. iya, itu saya tiap hari menulis cerita pendek. Nah, apakah Menulis tidak cerita pendek. frustasi itu begitu, Kang? Oh, Udah 4 enggak, hari enggak, dikirim. enggak. Karena Karena itu saya anggap kan belajar. satu cerpen kan kira-kira 3 halaman ya. Tiga empat halaman lah. 3-4 Tiga halaman empat halaman. artinya Kang Joni itu sudah menghabiskan kira-kira 3 rim kertas Oh folio. ya, iyalah, Itu kan mahal iyalah. itu kan. Oh, 3 rim belum iya. tembus-tembus juga. Nah, waktu itu ya juga usia masih masih ini ya masih idealis-idealisnya ya, maksudnya masih kuat-kuatnya, sehingga bayangkan saja saya hanya tidur otomatis kan jam 10, 11, 12, 1, hanya 4 jam saya tidur. Karena jam 2 sudah bangun untuk mulai nulis. Sementara siangnya seharian saya harus bekerja. Jadi memang betul-betul diforsir, betul-betul dipaksa ini. Nyatanya ya, nyatanya Cerpen yang berhasil. dimuat itu betul-betul pilihan redaksi atau ada yang nganterin, Kang? Jangan-jangan Enggak, itu kucuri kain ya, lagi yang bawa gitu. enggak. Itu cerpen pertama saya kan dimuat di Surabaya Post. Di Heeh. Surabaya Post, cerpen pertama saya judulnya Warisan. Itu saya itu harian sore ya Surabaya Post itu. Ya Mm-mm. biasa seperti halnya para penulis kan hanya mengirim lewat kalau dulu kan eh, lewat surat ya, lewat pos Iya, gitu loh. lewat pos Ya ya. kan ngirimnya lewat pos. Kemudian eh, ketika dimuat saya mendapat gaji pertama dari Berapa Surabaya Pos nominalnya itu itu? 60.000. Wah itu membuat saya luar biasa. 60.000 bisa hidup sebulan mewah itu ya. Iya, 60.000 itu, wah itu uang yang sangat banyak karena apa? Eh, ya untuk cukup waktu itu ya, 60.000 itu cukup untuk bisa ngontrak rumah dengan 3 kamar. Eh, Wih, Uh, 80.000, 80.000 itu saya ngontrak, akhirnya ngontrak kamar itu 80.000, eh, 3 kamar itu satu satu tahun aja itu. itu Jadi tahun 90-an berarti ya, Kang? tahun 93, tahun Ya, 93, tapi saya sembilan ingat puluh waktu saya tiga. tulis di Bola itu honornya cuma 43.000. Tahun 82. Tahun 82 tapi. Iya. Nah itu uang banyak Banyak sekali itu. itu. Hah? Oh banyak, Banyak mewah. banyak sekali. Nah itu yang membuat saya semakin semakin bersemangat lah. Yang kemudian 6 bulan kemudian cerpen kedua itu dimuat di Harian Kompas, yang kemudian akhirnya memenangkan cerpen terbaik itu. Nah setelah itu tentu Jauh ya saja jaraknya kan? Antara cerpen ya pertama sama kedua jauh ya jaraknya. jauh jauh. Jadi masih masih mengalami penolakan banyak, penolakan banyak itu. Nah cerpen kedua kemudian memenangkan penghargaan Kompas. Nah dari situlah dia jalan tolnya, Hmm. sehingga setelah di akhirnya kan nama saya kemudian muncul tuh, ya, dibicarakan di mana-mana. Nah itu Itu yang membuat cerpen lebih pertama di mudah. Kompas berarti ya. Yang menang itu Yang cerpen yang, pertama di Kompas, yang ya pertama pertama di di Kompas, Kompas. ya Oh, luar pertama biasa. di Kompas. Itu rasanya kayak apa itu ya? Luar biasa. Kayak ini, eh, seperti menjadi seorang pahlawan super. Jadi bayangkan ya, eh, waktu itu hadiahnya kan 5 juta, uh, 5 juta rupiah. Ya. Sekarang aja 5 Harga juta masih banyak ya. Apalagi tahun 94 ya. ah, bandingannya gini, harga sepeda motor yang paling baru itu waktu zaman-zaman itu kan keluar sepeda motor terbaru itu eh, Honda Super Win. Cup 8 Super bukan Super Cup 800, Ah, Super Cup 800 itu ah. harganya 800.000. Dapat uh, 5 itu. lebih Wah Dapat dapat 6. 6, Dapat dapat 6 ya. 6. Bayangkan waktu itu
dapat 6 itu kalau saya mau belikan sepeda motor. Nah, kemudian eh, saya di ini diberi, jadi kan diundang ke Jakarta. Kemudian saya diberi uang untuk membeli untuk naik pesawat. Nah, waktu itu pesawat hanya ada Garuda kan? Hmm. Hanya ada Garuda. Itu saya dikasih uang untuk akomodasi, untuk tiket dan segala macam. Saya dikasih uang 2 juta. Jadi untuk bolak-balik pesawat ya. Oh, waktu dulu kan pesawat mahal sekali, hanya orang-orang kaya yang bisa naik pesawat. Pesawat cuma satu-satunya kok. Nah, saya berpikir waktu itu, wah ini naik pesawat eman-eman. Akhirnya saya naik Damri. Itu ongkos Damri, bis itu dari Jogja ke Jakarta 10.000. Jadi Nah, masih banyak untung, itu. 2 jutanya untung ya. Oh, itu saya sudah punya ini nih, pikirannya Eh, udah. Nah, Berbisnis. tentu saja, tentu saja kan sampai di Jakarta kan telat itu. Karena kan mereka kan ngitungnya jadwal pesawat. Sebentar saya naik Eh, Damri. Oh, itu yang yang ketika saya ke ke gedung Kompas itu, kemudian saya bertemu Beredana, gitu ya, oh, saya ingat. beredana. Hmm. Beredana, kemudian itu nanya loh, Bung, naik pesawat kok, aduh, ini telat Bung. Eh, dari bandara naik apa? Telat sekali. Saya bilang, saya naik Damri. Awan. Oh, ketawa, Nah, oh, mau 2 juta. duitnya buat Oke. apa itu, Kang, 7 juta itu? Wah, itu saya beli komputer. Itu Oh, pada zaman itu mungkin saya lah satu-satunya penulis di Jogja, mungkin penulis pertama yang punya komputer. hmm. Komputer waktu itu harganya 2 juta. Ya, dua sepeda motor kan. Eh, masih sisa 5 juta. Dari sepeda ya. Berarti sejak Nah, saat itu Aduh. karir menulisnya melesat ya, Kang? Sejak saat itu laris lah tentu saja. Jadi saya termasuk orang yang paling produktif lah. Rajanya media lah. Jadi hampir tiap minggu itu ada tulisan saya ya di mana-mana. Maksudnya tuh bergantian tuh. Kadang di Kompas, kadang di Republika, kemudian Media Indonesia, Suara Karya, wah di mana-mana lah. itu pulang bisa dengan badan tegak itu ya. Wah, Kepala tegak pulangnya ke Majalengka apa ya. jalannya miring, miring karena dompetnya tebel itu, miring ke kiri itu, karena letak dompet kan di celana di saku kiri itu Ke miring itu. kiri, ke kiri. Nah, terus kan masa kejayaannya beruntun tuh, Kang. Sampai dapat Iya. cerpenis terbaik se-Asia dan lain-lain. Itu berbanding lurus nggak, Bang? Dengan kesuksesan keuangan? Ah, gini ya. Jadi ada satu ironi. Jadi ironi yang saya kira menimpa semua penulis ya, bahwa eh, honor honor tulisan itu kan makin lama makin mengecil ya. Jadi Mm-mm. jumlahnya sama. Misalnya Kompas, waktu itu kan Kompas honornya 80.000. 80.000 itu tahun berganti kan nilai uang 80.000 kan makin ini toh, Makin makin turun. makin turun. Nah, eh, apalagi kalau dibandingkan dengan sekarang ya. Jadi sama sekali tulisan itu sudah tidak berharga loh. Bayangkan tulisan di Kompas itu kan untuk cerita pendek 1 juta ya, 1 juta. Mm. Nah sekarang kalau mau ngontrak rumah di Jogja itu yang paling sederhana, apalagi kalau 3 kamar ya, 3 kamar itu ya sekitar 20 juta. Kalau zaman Mahal dulu, ya? Mm. iya, zaman dulu honor 80.000 itu bisa ngontrak rumah 1 tahun. Nah sekarang honor 1 juta itu harus 20 tulisan. 20 cerpen Nah ya? makanya banyak.
banyak penulis, terutama penulis sastra yang serius ya, itu yang akhirnya kemudian tidak menjadikan lagi dunia tulis menulis menjadi sumber penghasilan itu. Nggak bisa, susah. Kecuali kalau kemudian menyeberang ya ke tulisan-tulisan yang laku, yang tulisan populer gitu, yang misalnya novel-novel pop, itu masih lah, masih bisa hidup gitu. Tapi kalau mengandalkan idealisme dengan tulisan sastra yang serius itu sudah tidak mungkin. Apalagi sekarang ya media-media sudah nggak menyediakan ruang ya. Itu cerpen aja hanya tinggal Kompas, Jawa Pos dan yang lainnya kan sudah nggak ada. Pikiran rakyat. Pikiran rakyat dan juga honornya makin kecil kan. Mm-mm. Lama-lama terima kasih aja dia. Loh, ada di kedaulatan rakyat masih ada ini cerpen, tapi honornya tuh cuma berapa ya? 150.000. 150.000 itu untuk makan. Ya kalau sekarang 150.000 kan paling untuk sehari tuh. Iya. Udah nggak signifikan. Padahal dulu honor KR itu paling banyak. Maksudnya lumayan lah di Kompas 80.000, KR itu 40.000 kan lumayan. Banyak itu. Itu mematikan dunia tulis menulis ya, Kang. Apa yang dilakukan oleh Untuk penulis untuk escape? untuk untuk para penulis sastra yang ini, yang maksudnya yang serius ya, yang tidak banyak pembacaan. Itu ya memang harus punya pekerjaan lain. Jadi sekarang ini nulis tuh untuk ini aja, untuk apa? Cinta lah. Nulis untuk Kesenangan ya. ya ya bukan kesenangan sih. Jadi kan tetap tetap ada gairah ya untuk menulis, tapi sudah tidak lagi memperhitungkan eh, fee-nya. Terutama honor ya, honor honor dari media karena sudah tidak mungkin. Jadi ya sekarang ya untuk cinta aja, untuk cinta. Ya alhamdulillah kemudian kalau ada honor dari apa undangan atau apa ya, alhamdulillah. Kalau nggak ada ya, yang penting kita bahagia gitu dengan tulisan. Karena kalau orang sudah terlanjur menjadi seorang penulis kan memang tuntutannya kan menulis itu kan untuk kesenangan, untuk kepuasan kan pada akhirnya. Tapi sekarang Itu. ini Kang Joni apa namanya honornya sudah sedikit, bukan berarti kehidupannya seperti kembali ke masa lalu ya. Oh enggak. Saya kan juga Tetap masih lebih baik ya. iyalah, iya. Tentu saja ya. Oke, Amel kita tayangkan itu Amel. Ada ya cuplikan Eh, Oke. dulu, Set, berita. berita dulu ya, Oke. boleh Mas Bayu. Tolong Bayu. Oke, Ramadan dan olah rasa menggali makna puasa lewat sastra bersama Joni Aryadinata di Sekolah Kebon. Makasih Mas Bayu. Wah, ini sekolah kebunnya ya. Tadi, Iya, itu sekolah kebun itu tempat teman-teman untuk berkumpul lah. Untuk berkumpul, iya. kemudian berdiskusi soal sastra. Kadang-kadang juga kami dapat kunjungan guru-guru, itu guru-guru eh, bersama murid-muridnya. Jadi ada para remaja yang datang, eh, guru-guru, terutama guru-guru bahasa dan sastra Indonesia. Itu kadang-kadang kami dapat kunjungan dari para guru itu untuk mereka bikin acara di sekolah kebun sambil diskusi gitu. Diskusi. Hmm. Jadi apa Juga sekolah kalau kebun itu, Kang? ya Rumah baca. komunitas saja, komunitas Oh, untuk menulis dan komunitas juga untuk seni lukis ya. Hmm, itu. Itu fasilitasnya apa aja Kang sekolah kebun itu? Ya cuma tempat dan saya. jadi Kang Joni masuk fasilitas ya, kategori Iya. fasilitas. Aset itu, yang Joni aset. Di rumah Itu. akal pribadi berarti atau bagaimana? Iya, rumah pribadi. Jadi kan saya agak beruntung pada waktu tahun 8 eh
96 itu saya diundang ke Belanda. Saya Hmm. diundang ke Belanda. Kemudian pulang itu dapat uang ya cukup untuk membeli tanah lah, membeli tanah. Karena di Belanda saya berkeliling ke kampus-kampus, kemudian juga akhirnya berkeliling sampai ke Belgia, kemudian ke Perancis, dan itu ada honornya. Nah itu saya Ini pulang keliling-keliling dalam rangka apa nih, Kang? di Sebagai anu penulis. diundang sebagai penulis. Ah, Jadi itu kan dapat lumayan tuh, dapat honor. Saya kemudian bisa membeli tanah yang sangat murah waktu itu karena lokasinya di pinggir sungai ya. Kalau di pinggir sungai itu kalau di Jogja itu kan tanah kiwo, istilahnya tuh tanah yang nggak ada harganya loh. Jadi tanah Hmm. buangan. Kalau orang Jogja menyebutnya tanah membuang demit. Nah, itu saya dapat dapat murah sekali sehingga saya bisa membeli 2000 meter Oh, di besar itu banget. nah ya kemudian saya jadikan hutan itu kan alang-alang. Saya tanami macam-macam pohon menjadi hutan itu. Nah, yang kemudian sekarang saya tempati. Nah, kalau saya sekarang ingin jadi seorang miliarder itu mudah. Saya bisa jual karena sekarang 1 meternya harganya udah 5 juta. Wih, Hmm. Iya, berarti 2000 1 miliar, 10 miliar ya? ya 10 miliar. Kalau saya mau pengen jadi orang kaya tinggal saya jual saja. Jual, Kang, saya pinjam 1 miliar. Nah, tapi ini saya gunakan untuk inilah untuk ah, ya saya bangun beberapa ada 3 rumah itu yang rumah satu untuk saya bersama keluarga, kemudian satu rumah yang ini yang saya tempat wawancara ini, nah ada pelangnya sekolah kebun ini. Nah yang tadi digambar itu, nah itu untuk komunitas itu untuk teman-teman kalau datang. Kemudian ada satu lagi di sana, oh, itu di ujung itu untuk buku-buku. Oh, Nah ada itu buku, yang Kang. Ada iya iya. apa fasilitas buku banyak di sana. Ada berapa judul buku? Iya. Wah nggak tahu banyak lah. Udah banyak ya? Jadi sejak berdiri itu Heeh. sudah jadi sekolah kebon atau baru-baru ini atau seperti apa itu, Kang? Oh, sudah lama, udah lama. Udah ya mungkin 10 tahunan Pak ya. Udahlah Hmm. agak lama. Ya itu untuk ini aja untuk senang-senang teman-teman kalau pada datang gitu karena saya tidak punya tidak punya apa-apa yang bisa disumbangkan kecuali ya menemani. Saya punya sedikit ilmu gitu berbagi dengan mereka. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Itu aja. Itu Senang-senang aja lah. 2000 meter, Kang. Itunya kan maintenance-nya mahal, banyak tuh ya. Kan luas. Banyak yang Ah ya. dipelihara, membutuhkan uang itu. Bagaimana ceritanya merawat? Yang enggak banyak juga Wong saya tanami buah-buahan kok. Jadi hampir semua Ah, buah-buahan ada. Oh, aduh, ada duren. menyenangkan sekali itu. Ada durian, ada rambutan, ada mangga, ada alpukat, ada nangka, ada belimbing, ada yang paling banyak mangga ya. Pohon Ada duit ada, Kang. apa? Ya itu jadi duit, bisa Oh, jadi jadi duit kalau mau. ayo Amel berkunjung, Mel. Sana, Mel. Ayo Aduh, menarik, menarik, berkunjung. menarik. Nah, Akang, tadi aku sudah dengar cerita Akang menulis. Kalau Heeh. melukis, itu bagaimana itu ceritanya, Akang? Nah, kalau melukis itu memang memang saya punya punya inilah, punya kalau untuk melukis mungkin saya lebih punya bakat dibanding menulis sebetulnya ya. Karena apa? Loh, Karena iya, jadi saya pernah sampai eh, tahun berapa ya? Kan saya menulis mulainya tahun 93. Nah, Hmm. sebelum sebelum menulis itu saya berkenalan dengan banyak para pelukis. Di antaranya satu guru saya yang sekarang di Ancol itu Mas ada pelukis di Ancol namanya Mas Padik. Itu dulu bersama saya membuka jadi Mas Padik itu kontrak rumah selalu di pinggir jalan dan membuka studio itu foto langsung itu loh. Hmm. Jadi ngelukis langsung, ngelukis wajah, ngelukis Potret. profil potret itu langsung.
Nah, itu saya sudah, saya asistennya Mas Padik, itu saya sudah bisa melukis eh, dengan enak lah. Maksudnya ketika ada model yang duduk, kemudian saya bisa melukis. Itu memang kalau kalau melukis memang sejak sejak kecil memang saya suka melukis. Jadi eh, tapi karena yang kemudian saya kembangkan nulisnya sehingga melukisnya ya kadang-kadang saja. Ketika saya rindu eh, melukis ya saya melukis. Itu tidak Amel tidak ini tidak pelukis, banyak Kang. Facebook. Oh ya, Mm-mm. Mohon ini bantuannya berguru pada Kang Joni. Lalu akhirnya setelah menulis sudah menjadi tokoh gitu ya, baru menekuni melukis lagi atau sembari itu sambil berjalan? enggak, kalau itu sambil berjalan saja, tidak ada target. Seperti hanya menulis kan saya punya target Ya, yang disiplin bulat. yang Kalau melukis gitu. enggak. Kalau melukis enggak. Ya kadang-kadang kalau rindu saja saya ngelukis. Ya kalau pas enggak ya enggak. Dan lukisan saya tidak banyak karena setiap kali melukis itu langsung laku, jadi tidak banyak. Oh, kalau gitu melukis Jadi, saja terus kan laku. ketika tapi kan nggak bisa dipaksa. Ketika COVID itu saya melukis 9, itu bisa dilihat di anu ya di Instagram atau di Facebook. Itu saya melukis 9 karya serial Daun Surga itu. Wah, Wah, itu Wih. 9 karya itu. Itu ketika COVID saya melukis 9 dan itu langsung laku semua, sudah nggak punya lagi itu yang serial itu. Jadi itu bayangan Kang Joni terhadap surga. Ya, Saya ya pengen tahu memang jadinya kayak apa surga di mata Kang Joni. enggak daunnya kok daun. Oh, apa bidadarinya Ya, gitu apa? daun loh. Itu mah daun aja kok, daun surga. Ya, maksudnya itu kehidupan lah. Bahwa di COVID itu kan banyak kematian. Nah, saya ngelukisnya tentang kehidupan lah. Metafor ya. Ini metafor. Itu langsung habis tuh. Dan apakah kemudian saya, oh ini, wah ini kok lukisannya laku. Wah, semangat melukis supaya laku. Enggak bisa dipaksa. Ternyata nggak bisa dipaksa. Ya udah berjalan saja lah. Kalau cerpen bisa dipaksa Kang, nulis Ah, cerpen. cerpen ya kadang-kadang bisa dipaksa. Ini ada satu kisah ya. Jadi Hmm. kisah gini. Ah, suatu hari datang dua orang santri dari pondok pesantren yang Nurul Ummah. Itu pesantren cukup terkenal lah di Jogja. Hmm. Ada dua santrinya datang ke rumah saya. Waktu itu saya sudah di Horizon ya, udah redaktur Horizon. Kemudian nama saya sudah dikenal lah. Nah, dua orang santri itu datang ke tempat saya, kemudian dia mengatakan, Mas Doni, saya eh, mau minta cerpennya, tetapi syaratnya harus selesai besok pagi. Kalau bisa jam 6 pagi. Nanti mau saya muat di buletin. Bayangkan coba, di buletin pondok. Pondok Saya, dia. saya natap wajah dia itu aneh itu loh. Orang tiba-tiba datang memerintahkan saya menulis cerpen untuk dimuat di sebuah buletin pondok, kemudian harus selesai besok, kemudian ditambah lagi, tapi ini Mas Doni tidak ada honornya katanya. Itu aneh nggak? Coba aneh kan? Aneh banget penulis Aneh itu kan? pemenang pemenang cerpen Kompas yang udah Aneh menulis di banget. mana-mana. Oh, saya lagi dia dengan agak sebel itu. Eh, Oh, terus untuk ya agak mangkal itu. Ya, ya, tak bilang gitu nanti besok kalau datang kan nggak ada. Aku bilang begitu loh. eh. Ya sudah, ya gitu. Tak bilang tak iyakan aja. Terus mereka pulang. Itu paginya jam 6 sudah datang. Dua orang itu datang itu. Mas Joni, Itu pesantren saya itu mau nggak sanawiyah ya, apa aliyah ya? pondok pondok pesantren. Jadi dia kuliah, udah kuliah. Oh, udah kuliah, hmm. oke. Jadi dia hanya mondok di situ. Mm-mm. Kuliahnya di IAIN itu. Nah, Oke. kemudian dia dua orang itu datang, Mas Joni, saya mau ngambil
cerpennya. Saya pandangi orang itu, tapi kok timbul rasa kasihan loh. Ya, terus saya bilang, sebentar ya, tunggu ya. Saya akhirnya masuk kamar, kemudian saya ketik cerpen, cerpen judulnya Dongeng Penunggu Surau. Saya ketik itu ya kira-kira setengah jam lah. Setengah jam kemudian saya rampung, kemudian saya kasihkan dia. Ini cerpennya. Akhirnya dimuat di buletin. Siapa yang Saya tidak pernah menduga bahwa cerpen Dongeng Penunggu Surau itu menjadi cerpen yang favorit eh, dibaca banyak orang. Dan kemudian ketika saya bacakan di panggung, itu wah, orang suka sekali dengan cerpen itu. Sehingga cerpen Dongeng Penunggu Surau itu saya kelilingkan hampir ke seluruh Indonesia. Jadi waktu itu kan ada program di Horizon, itu program sastrawan bicara siswa bertanya. Jadi kami membawa para sastrawan ke sekolah-sekolah. Itu Dongeng Penunggu Surau itu menjadi cerpen yang sangat digemari di mana-mana pun dimanapun saya bacakan itu sambutannya luar biasa. Jadi cerpen Dongeng Penunggu Surau itu menghidupi saya. Itulah honornya ya. Memberi Itulah honor honornya datang belakangan banyak ya. sekali. Iya, memberi honor banyak sekali. Itu yang ada satu kisah yang tidak Berkah. bisa. Oh, berkah yang luar biasa. Kadang-kadang Itu kita tidak tahu. santrinya di mana sekarang? Masih berhubungan nggak? Oh, masih. Masih. Ya, akhirnya kan menjadi dekat. Kemudian akhirnya juga saya membina pesantren mereka kan. Kan pernah dari Lakpesdam NU itu sejenis organisasi pemuda lah di NU. Itu ada program pendampingan pondok-pondok pesantren. Nah, pon, pendampingannya itu antara lain pendampingan em, sastra yaitu tulis menulis, kemudian ada pendampingan teater, kemudian ada pendampingan seni apa namanya seni Performance. terbangan itu. Nah, Hmm. saya kemudian ikut di sana di NU untuk menjadi pendamping beberapa pondok. Salah satunya yang Nurul Ummah itu yang memberi saya berkah luar biasa lewat cerpen Dongeng Penunggu Surau. 30 menit itu ya. Itu padahal ngetiknya dengan mangkel tuh ya pasti ya. Dengan bangkel, dengan gimana sih wah? Udah nggak ada Dengan honornya. terpaksa. Waktunya cuma Dengan satu malam. Dimuatnya di buletin. Nggak, itu kenapa terkenal, Mas? Akhirnya kan itu cerpen akan muat di media lain. Atau memang buletinnya itu yang menyebar? Akhirnya akhirnya dibukukan. Maksudnya salah satu cerpen yang kemudian masuk ke antologi lah. Lucu juga ya. Iya, apalagi nih. Mau rokok boleh ya? Oh, boleh. Oh. Kita masih punya video, Abang John. Iya, Boleh, masih. silakan. Oke. Bayu, Mas Bayu. tolong. Kalau ada karya sastra yang mungkin secara estetik bagus, tetapi ketika dibaca itu ternyata kosong, yaitu karena memang dirinya itu kosong. Jadi dia hanya mengandalkan otak saja, tidak kemudian memberi ruh kepada apa yang dia tulis. Padahal justru ruh itu yang paling penting. Makanya ada banyak karya-karya yang dalam tanda petik disebut bagus, tetapi ketika kita baca beberapa saat saja sudah lupa. Banyak karya yang dianggap bagus, tetapi begitu dibaca, jangan menunggu sampai 1-2 tahun, bahkan 1-2 hari saja sudah lupa. Tetapi ada karya yang sudah bertahun-tahun kita baca, tetapi selalu tertinggal di dalam ingatan kita. Nah, itu artinya karya itu memiliki ruh. Dan untuk sampai ke sana itu perangkatnya banyak, tidak hanya melulu mengasah pikiran, tetapi juga mengasah hati, mengasah nurani. Artinya Ya, cukup baik. Ini kawruh, Mas. nggih kawruh ini betul. Saya jadi bertanya nih, Mas. Ya, terima kasih Bayu. Nah, tadi waktu saya mendengarkan ini, Kang Joni, saya pengen dapat
penjelasan lebih lanjut ini tentang ruh pada karya itu. Bukan hanya estetik secara bentuk, tapi harus ada ruhnya. Bagaimana memasukkan ruhnya itu dan dapat dari mana itu ruhnya? Memang setiap sastrawan itu mereka punya laku masing-masing untuk mengasah mengasah kedalaman. Jadi yang saya namakan ruh itu kan kedalaman, bukan di pikiran, tetapi antara pikiran dengan hati. Dan terutama kalau tulisan, kalau sastra itu hubungannya kan dengan hati, bukan hanya melulu dengan otak ya. Nah, beberapa sastrawan, yang sastrawan besar lah, katakanlah misalnya kita sebut eh, Mas Danarto gitu. Hmm. Mas Danarto itu kan dia melakukan lelaku Jawa ya. Jadi dia eh, hampir seperti kebatinan Jawa. Eh, Sufi, Sufi tapi lebih ke Jawa. Makanya tercermin ketika dia menulis, misalnya dalam antologi Godlop itu kelihatan sekali bagaimana ruh Jawa itu masuk. Kemudian kalau Rendra, Rendra itu kan lewat ini, lewat apa, yoga dan juga eh, Bango Putih ya. Dia di silat itu kan tidak hanya unsur fisik yang bermain, tetapi juga yang paling pokok kalau dalam silat itu kan unsur batinnya ya. Nah, kemudian kita lihat juga di eh, Mas Budi Dharma. Budi Dharma itu pernah, ketika saya tanya ya, kenapa Mas Budi itu bagaimana cara untuk bisa apa menjiwai tokoh-tokoh yang bermain di dalam novelnya Mas Budi yang itu kan tokoh-tokohnya sangat hidup sekali kan. Itu kalau Budi Dharma itu kalau nulis cerita, tokoh-tokohnya hampir semua tokoh-tokohnya kan hidup, dan begitu kita selesai membaca cerpen-cerpennya Budi Dharma, itu yang bermain di kepala kita yang tidak pernah lupa kan tingkah laku tokoh-tokohnya. Saya pernah nanya itu. Nah, Budi Dharma itu menyebut kata trends. Jadi kita harus harus kalau dalam Jawa itu kan kerasukan ya. Eh, Kalau dalam bahasa Budi Dharma itu trends. Jadi apa yang ada seluruh perangkat tubuh itu, itu secara tidak sadar dikendarai oleh oleh sesuatu yang menggerakkan tangannya, menggerakkan, sehingga lahirlah kalimat-kalimat itu. Dan dalam keadaan trance, saya bisa memahami bagaimana kondisi trance itu ketika kita misalnya berhadapan dengan pelukis. Pelukis itu kalau berhadapan dengan kanvas, dia sedang trance itu. Hampir makanya banyak pelukis yang sampai lupa mandi, lupa makan ketika berhadapan dengan kanvas itu. Karena dia sedang trance. Jadi ada ruh yang keluar, yang kemudian secara tidak sadar mengendarai dirinya. Sehingga seluruh komponen warna, garis, dan segala macam itu tiba-tiba berlesatan di dalam kanvas. Kemudian penari. Penari juga iya. Penari kalau tidak tense, itu ya hanya gerakan fisik saja. Tetapi kalau kita lihat Mimi Rasina, setiap menari, Mimi Rasina itu penari topeng Cirebon ya. Itu kalau dia menari itu masuk gitu. Dan juga para penari Bali. Penari Bali itu lihat saja. Kalau kita bisa membedakan kok antara antara penari yang trance, yang dikendarai, dengan penari yang hanya gerakan saja, itu bisa bisa kita rasakan. Sama dengan menulis. Menulis itu juga membutuhkan trance. Ini kata Budi Dharma. Dan itu saya rasakan betul. Nah, kemudian ada Kunto Wijoyo. Kunto Wijoyo itu juga lewat sufisme. Kalau sufisme di dalam kalau 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 Danarto itu lebih ke Jawa, tapi kalau Kunto Wijoyo itu kan ke Islam. Nah, dalam sufisme Islam itu kan banyak ritual-ritual yang dijalani ya. Mungkin wiridnya, kemudian laku puasa dan segala macam. Itu ketika saya bertemu Kunto Wijoyo, kemudian saya tanya, bagaimana Mas Kunto?
ketika Mas Kunto kok bisa membuat novel Khotbah di atas bukit itu dengan sebegitu hidup, dan kemudian dalam kumpulan cerpen Dilarang Mencintai Bunga-Bunga itu kan luar biasa. Oh, bahasanya luar biasa, bagus sekali. Eh, Kunto Wijaya menjawab bahwa itu matek aji. Dia mengatakan ketika saya menulis itu saya sedang matek aji. Matek aji itu artinya sedang mengeluarkan kesaktian. Bahasanya begitu. Memang kalau kita lihat para penyair yang besar ya, memang ada ruh di situ. Bahkan eh, bagi para penyair yang tanda petik dianggap sangat rasional, kita lihat misalnya dalam Mas Gunawan Muhammad, itu juga dia ngelakoni semacam ritual ruh, yaitu dengan mengasah kemanusiaan. Jadi ada banyak cara lah. Ada banyak cara untuk sampai kepada ruh itu, yaitu dengan mengasah hati. Nah, karena saya dibesarkan oleh oleh pendidikan yang buruk, kemudian juga oleh lingkungan lingkungan agama yang juga mungkin tidak begitu, meskipun untuk tradisi di kampung saya itu setiap anak itu wajib menempuh tiga kali pendidikan. Jadi kalau pagi itu harus sekolah di sekolah dasar, nanti siang itu harus sekolah di sekolah madrasah, dan malam itu harus mengaji di pondok. Itu meskipun saya dibesarkan dengan kecilnya dengan tradisi yang kuat, tetapi kan ketika saya SMA itu lepas semua kan, lepas semua, sehingga saya merasakan kekosongan. Nah, begitu saya sampai ke Jogja, kemudian saya eh, eh, belajar menulis sastra yang berbasiskan hati ruh. Nah, saya mengolah itu. Kalau kalau saya sangat percaya dengan eh, kata Kanjeng Nabi ya. Jadi kalau kalau kamu ingin mempertajam pikiran dan mempertajam hati, maka banyak-banyaklah kamu puasa. Nah, sejak tahun 91 itu saya eh, puasa. Jadi saya melakukan kerja rohani, yaitu puasa sehari tidak, sehari enggak. Oh, puasa Nabi Itu Daud. nah itu ternyata itu memang betul. Jadi begitu begitu saya banyak berpuasa, itu memang apa yang saya baca itu meresap. Kemudian apa yang saya tulis saya seperti mengalir gitu. Bagaimana? Nah itu yang kalau itu jalan saya ya. Tentu saja berbeda-beda dengan jalan yang lain. Nah, ketika hati kita mulai tajam, itu kita bisa berhadapan dengan orang saja ya. Itu kalau hati tajam, itu langsung tahu kok. Misalnya saya ada tamu. Ketika dia duduk, saya sudah bisa langsung tahu mau bagaimana kepribadian dia. Hmm. Kemudian ya, dia maksudnya apa. Itu sudah bisa ketebak kok. Dari gerak-geriknya saja sudah bisa tahu bahwa ini orang baik, bahwa ini orang nggak baik. Itu ada niat baik, ada niat buruk, itu sudah langsung terasa kok. Nah, itu penting untuk menangkap setiap karakter di dalam eh, ketika kita menulis. Kemudian, ketika kita berhadapan dengan alam, itu begitu hatinya tajam, itu kita bisa berdialog kok. Bahkan saya bisa bicara dengan daun, misalnya dengan daun yang sedang melayang atau daun yang mulai berubah kuning. Saya juga bisa berbicara dengan angin yang datang. Itu begitu sensitifnya sehingga sehingga saya bisa berbicara dengan apa saja. Nah, itu setiap seniman katakanlah nama-nama besar itu mereka bisa mampu berdialog dengan apa saja. Kita lihat misalnya karya-karya Danarto ya. Hmm, ada satu cerpen judulnya Lempeng-lempeng Lempeng-lempeng Cahaya. Dia tokohnya adalah surat Al-Fatihah. Jadi surat Al-Fatihah itu seperti lempeng-lempeng cahaya yang bergerak dengan sangat cepat. Jadi begitu eh,
Al-Fatihah itu dilafazkan dan ditujukan kepada seseorang itu melesat dengan cahaya yang sangat cepat, kemudian dengan kekuatan yang luar biasa. Cerpen itu menggambarkan bagaimana perjalanan surat Al-Fatihah yang dia kirimkan ke berbagai orang. Itu luar biasa hasilnya. Dan saya tanya kepada Mas Danarto, itu apa betul Mas? Iya Mas, betul. Itu surat Al-Fatihah itu ketika kita bacakan itu akan berubah menjadi lempeng-lempeng cahaya yang akan menembus apa saja, menembus berbagai dimensi. Nah ini eh Danarto itu kan kalau ke Jogja selalu selalu saya yang menjadi ini yang menjadi Guide. santrinya lah, santriknya. Jadi saya antar kemana-mana. Nah, saking pekanya Danarto itu kalau kami misalnya Danarto ada di Jakarta nih, saya sedang ngobrol dengan teman-teman membicarakan Danarto. Danarto tuh SMS. Dia kan nggak punya WA, pakainya HP jadul itu. Dia akan tanya, ada apa John? Itu itu tidak Jadi bisa dipungkiri ya bahwa ada kemampuan-kemampuan tertentu ya, yang eh, yang kalau diolah itu akan terasa. Tidak hanya ini loh. Kita lihat aktor-aktor teater aja. Aktor teater itu kan selalu mengolah dirinya dengan ada namanya metode olah rasa ya. Itu kalau orang-orang aktor teater itu eh misalnya dengan olah rasa ya, dihidangkan satu eh, tai kerbau di atas piring. Kemudian para aktor suruh berkeliling dan kemudian mengolah rasa bahwa tai kerbau itu adalah roti yang sangat enak. Itu sampai kemudian mewujud betul-betul menjadi roti dan dimakan enak. Itu berhasil. Jadi jalannya bisa apa saja. Tapi pada akhirnya tujuannya adalah bagaimana kita menajamkan hati karena ini yang paling penting di dalam karya sastra. Tanpa jadi itu Kang, nggak ada karya apa-apanya. sastra itu tidak bisa dihasilkan dari sekolahan ya. Eh, Karya sastra Sekolah yang baik. bisa, tetap bisa karena kan pada Ruhnya nggak ada. akhirnya Di sekolahan tidak mengajarkan ruh. ketika seorang akademisi ya, ketika membaca puisi itu kan bukan hanya pikiran yang main, tetapi juga dia kan hati. Puisi kalau dibaca dengan pikiran itu kan tidak akan mendapatkan sesuatu. Kalau dalam tataran yang paling rendah adalah kenikmatan. Membaca puisi itu kan nikmat. Nah, untuk merasakan sesuatu kenikmatan tidak bisa hanya di dalam pikiran, tetapi harus dirasakan perasaan yang main baru merasa nikmat. Itu belum nanti di balik nikmat itu ada sesuatu yang tersimpan. Makanya kalau kalau kita tanya Acep dan Zamnur ya, Acep Zamnur eh, seorang penyair besar ya. Itu kalau kita tanya Kang Acep puisi yang bagus itu puisi yang seperti apa? Puisi yang bagus kata Kang Acep. Itu kalau dibaca itu bulu bulu kuduk kita merinding. Itu puisi yang bagus. Itu kan perasaan itu, bukan Iya. otak. Ketika dibaca bulu kuduk merinding, nah itu puisi bagus. Kalau bulu kuduk tidak merinding itu berarti puisi. Enggak puisi, bukan puisi bagus. Nah sama kita kalau melihat lukisan ya terasa kok. Lukisan yang kalau hanya teknik saja itu ya meskipun dipandang bagus tapi tidak ada getar yang Itu mampu bukannya personal, menggoncangkan diri. Kang. Itu bukannya Ya, personal. personal, Tiap personal, orang tetapi beda-beda gitu. tetap tiap orang akan berbeda-beda. Tetapi getaran itu ada getaran, tetapi ketika diterjemahkan, setiap orang berbeda-beda penerjemahannya. Tetapi getarannya itu sama. Eh, Mel, kayaknya itu. waktu kita udah hampir habis ini, udah lewat sebenarnya ya. Iya, ilmu yang Nah, Iya. itu sebetulnya Tapi menarik, pamungkasnya gimana dari, motongnya? iya, baru Jadi, pada mengasah ketajaman itu untuk iya, mengasah kayaknya ketajaman rasa. harus ya wawancara nanti jilid 2 ini, Mel. dilanjutkan lagi ada jilid duanya dong. Iya, jilid 2 nanti. Tapi sekarang Tapi baca enaknya puisi jilid dulu nih. duanya langsung di sana sih ya. Iya, tentang karya ya, proses kreatifnya. Iya. Sekarang baca cerpen dulu, Kang. Oke, ini jadi
Saya akan baca cerpen karena ini bulan Ramadan ya, dan menjelang Nuzulul Quran. Ini ada satu cerpen pendek saya tentang Nuzulul Quran. Nah, ceritanya tentang seorang tokoh itu bernama Paidon. Jadi di malam ganjil di akhir bulan Ramadan, Nun. Nah, Nun itu harus saya nunjuknya ke atas ya. Nun di atas langit. Ada 820.000 malaikat itu sedang berkumpul untuk mendiskusikan siapa yang kira-kira akan mendapat Lailatul Qadar pada malam ini. Itu perbincangan malaikat di atas langit. Di sebuah kampung, namanya Kampung Jahlun. Kampung Jahlun ini, orang ini orang Win tahu nama apa istilah Jahlun kan? Tahu kan? Nah, di sebuah kampung, Kampung Jahlun, Paidon, jadi ada tokoh Paidon, itu dia memandang wajah istrinya yang sedang sakit. Jadi istrinya sakit, kemudian bayinya juga menangis terus-menerus. Pada malam ketika malaikat rapat menentukan siapa yang kira-kira akan menjadi terpilih mendapatkan Lailatul Qadar. Pada malam itu, Paidon sedang memandangi istri yang sakit dan bayinya yang sakit, dan dia sangat gelisah. Maka, diam-diam, dia pergi ke belakang rumah, mengambil tangga, kemudian dia pergi 3 rumah jadi ada tiga rumah dari rumahnya ya, melewati 3 rumah tetangganya. Pada saat itu masih habis maghrib, jadi belum sholat tarawih. Dia mengambil tangga, kemudian disandarkan di masjid, dan dia naik, kemudian menghampiri kabel toa. Dia putus kabel toa itu, buru-buru, kemudian dia turun, kembali ke rumahnya, dan bernafas dengan lega. Ia melihat anak istrinya malam ini akan tidur dengan nyenyak. Azan Isya berkumandang lamat-lamat jauh. Muazin di masjid itu bersiap untuk azan. Ketika dia coba mic-nya mati, dia kemudian memanggil orang-orang di masjid. Kenapa mic-nya mati? Mereka semua tidak tahu. Padahal biasanya seorang muazin itu harus mengumandangkan azan dengan sangat merdu karena akan didengar oleh banyak orang. Karena mic mati, maka dia azan seadanya. Awalnya kan kalau azan itu begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu suaranya dibuat sangat merdu. Tetapi karena mic mati, dia sangat marah di dalam hati. Akhirnya dia azan seadanya aja lah. Nggak ada yang mendengar ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholat berjamaah tanpa toa. Orang-orang yang mengaji pun semuanya menggerundel. Karena biasanya mereka sudah siap dari rumah untuk mempersiapkan suara paling merdu karena akan didengar seluruh kampung. Tetapi karena toanya mati, maka mereka pun akhirnya ngaji dengan seadanya. Yang tadinya biasanya merdu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Oh, waktu itu karena nggak ada toa. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Malaikat Nun di atas sana melihat semuanya serentak, 82.000 malaikat melihat ke kampung Jahlun
yang pada malam itu tiba-tiba sunyi. Orang-orang tiba-tiba bisa tertidur dengan pulas. Seorang buruh yang seharian kerja dengan keras, tiba-tiba malam itu bisa ngorok. Seluruh para petani-petani yang sudah capek seharian bekerja dan harus berpuasa, malam itu bisa tidur dengan nyenyak. Karena biasanya mereka tidur pada jam 10, jam 11 atau jam 12 malam karena menunggu toa selesai ngaji yang suaranya sangat keras itu. Mereka bisa tertidur jam 12. Jam 2 mereka sudah terbangun karena tiba-tiba ada orang berteriak, sahur, sahur. Malam itu sunyi, sepi. Semua orang tertidur dengan pulas. Tidak terkecuali Paidon dan anak dan bayinya yang sedang sakit. 82.000 malaikat Nun di atas langit memandang dengan penuh haru ke arah kampung Jahlun yang tiba-tiba penuh cinta dan penuh kedamaian. Mereka dengan raut muka bercahaya dan berbahagia, kemudian akhirnya memutuskan bahwa yang berhak mendapatkan Lailatul Qadar pada malam itu adalah Paidon yang memutus kabel toa. Itu cerpen. Wah, wah, wah. Justru yang memutus kabel itu yang dapat pahala ya. Karena membawa keterangan pada akhirnya. Dapat Lailatul Qadar. Bukan sekedar pahala ya. Ya betul. Lailatul Qadar. Luar biasa. Terima kasih banyak Mas Joni Aryadina. Iya, siap. Terima kasih juga. Sukses selalu. Mudah-mudahan ada kesempatan kita berkunjung ke rumah kebunnya, sekolah kebunnya. Iya, amin. Ya. Oke. Terima kasih Oke. banyak. Terima kasih. Terima kasih banyak juga pada sahabat Satu Pena yang sudah menyaksikan episode kali ini. Mudah-mudahan banyak inspirasi yang bisa dibawa dan diserap dari cerita seorang Joni Aryadinata. Kita jumpa lagi pada episode-episode selanjutnya, tentu saja dengan penulis dan seniman, serta mereka yang menciptakan karya yang tidak kalah menarik. Akhir kata, salam sehat, salam literasi, salam Satu Pena. Sampai jumpa.